Bu, ini perpajanan kan semester nanti. Sebentar. Mbak Dia, tolong dikecilin lagu. Oke, mohon maaf. Bapak-bapak sudah siap. Ini saya ketua sidangnya ya? Ya. Maybe. Ya. Mbak Ayu Lestari sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Oke. Ketua sidangnya Pak. Siapa? Pak Joni ketua Joni. sidangnya. Pak Joni nggak ngomong sih. Lanjut Pak. Alhamdulillah. Sorry, I don't know. Alhamdulillah. Sebentar. Ini tadi suaranya masih terdengar nggak? Suara backsound? Sedikit. Oke, kecilin. Maybe mungkin pakai headset saja untuk. Saya pakai headset. Nggak tahu ini. Tetangganya. Oh, yang mendengarkan. Oke ya. Sampun Pak Joni, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bisa dicoba untuk ditayangkan dulu Mbak presentasinya. Iya Pak. Sudah Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan diselenggarakan ujian pendadaran skripsi atas nama Ayu Lestari dengan judul Sistem Informasi Penjualan pada Teleocloud Banaran, Sukoharjo berbasis web. Yang saya hormati Ibu Sri Sumerlinda Mkom selaku penguji 1 dan Bapak Eko Perwanto selaku penguji 2. Dan yang saya banggakan Saudara Ayu Lestari sebagai peserta ujian pendadaran. Teknis pelaksanaan ujian pendadaran, yang pertama Saudara Ayu nanti presentasikan kurang lebih 5 menit skripsi saudara, kemudian dilanjutkan dengan demo program ya, demo program sekaligus tanya jawab dengan ketiga penguji. Kemudian nanti setelah selesai nanti akan ada pengumuman hasil ujian yang terakhir. Itu ya. Baik, untuk yang pertama sebelum kita mulai silakan Saudara Ayu Lestari untuk berdoa menurut agama kepercayaan Ayu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Silakan dipresentasikan. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lestari. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan skripsi saya dengan judul Sistem Informasi Penjualan pada Teleocloud Banaran Sukoharjo berbasis web. Untuk latar belakangnya, Teleocloud adalah suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan barang. Teleocloud Banaran Sukoharjo menyediakan ragam produk pakaian, jadi untuk pria maupun wanita seperti jaket, kaos, celana hem. Sarana promosi yang dilakukan melalui akun Instagram atau WhatsApp tidak menyantumkan stok barang yang dipasang. Dengan demikian, untuk permasalahannya tidak menyantumkan stok barang yang dipasang atau stok tidak terupdate secara otomatis. Dengan demikian, membuat calon pembeli bertanya stok barang yang diinginkan. Mekanisme penjualan yang berlangsung di Teleocloud Banaran Sukoharjo yaitu pelanggan datang langsung dan memilih barang, kemudian melakukan transaksi jual beli secara tunai. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang dan membuat sistem informasi penjualan Teleocloud berbasis web. Untuk tujuan penelitiannya adalah merancang dan membangun sistem informasi penjualan di Teleocloud Banaran Sukoharjo berbasis web. Untuk batasan masalahnya, sistem dapat melakukan pengolahan data penjualan produk. Yang kedua, metode penjualan sistem menggunakan upselling untuk meningkatkan nilai penjualan dengan merekomendasikan barang lainnya untuk menarik minat pelanggan.
Untuk yang ketiga yaitu sistem ini dapat mengisi data, mengolah data produk dan penjualan, serta menampilkan data laporan transaksi penjualan dan data member. Yang selanjutnya hasil dari sistem ini berupa laporan penjualan, pembayaran non-member dan member, transaksi pembelian member. Untuk hak aksesnya, admin yaitu menambah user, mengelola penjualan, melihat laporan transaksi penjualan, dan mengelola member. Untuk pelanggan non-member, mendapat melihat produk, data produk, melakukan transaksi penjualan. Untuk pelanggan member, melihat data produk, melakukan transaksi penjualan, melihat riwayat order dan history order. Untuk manfaat penelitiannya, dari manfaat praktis yaitu bagi Teleoklot Banaran Sukoharjo dapat membantu dalam proses penjualan barang dan penentuan target produksi yang berkelanjutan untuk keseimbangan pada perusahaan. Sistem informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam manajemen penjualan barang sehingga memperoleh informasi dari bisnis Teleoklot Banaran Sukoharjo ini. Untuk manfaat teoristisnya, yang pertama memberikan bantuan dalam pengembangan sebuah sistem informasi penjualan. Yang kedua, digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan manajemen penjualan. Yang ketiga, penelitian ini bisa menjadi penambah wawasan dan mempermudah dalam pembuatan dokumentasi penelitian. Untuk metode pengumpulan data, yaitu data-data diperlukan guna membangun sistem tersebut menggunakan beberapa metode antara lain observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk metode pengembangan sistem yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah waterfall. Yang pertama, analisis dan definisi persyaratan, yaitu data-data yang terkumpul dari hasil observasi, interview, studi literatur, dan analisis kelemahan features. Yang kedua, yaitu perancangan sistem dan perangkat lunak. Penulis melakukan proses perancangan dengan DFD, pengolahan basis data dengan SQL dan antarmuka. Yang selanjutnya itu implementasi, penulis mengembangkan desain menjadi program dengan bahasa pemrograman PHP dan SQL. Yang keempat yaitu ada integrasi dan pengujian sistem dengan black box dan beta. Selanjutnya ada analisis features, analisis performance yang sistem lamanya pencatatan penjualan dilakukan secara manual dengan menggunakan buku sehingga proses pencatatan membutuhkan waktu untuk membuat laporan penjualan. Untuk sistem barunya, dengan sistem baru proses transaksi penjualan akan terintegrasi antara member dengan non-member sehingga memudahkan admin dalam pendataan transaksi penjualan. Untuk analisis information, yaitu yang untuk sistem lamanya informasi tentang data yang diolah belum tentu akurat dikarenakan adanya beberapa kesalahan informasi pencatatan penjualan masih menggunakan buku penjualan. Untuk sistem barunya, sistem yang dibangun akan menyediakan laporan per datanya sehingga akan lebih akurat dan lengkap karena sistem sudah menggunakan database yang disimpan secara otomatis pada saat transaksi penjualan. Untuk analisis ekonominya, pada sistem lamanya penggunaan kertas, alat tulis untuk mencatat laporan penjualan serta lemari untuk penyimpanan data. Untuk sistem barunya, sistem yang akan dirancang dan dibangun mengurangi penggunaan kertas dan alat tulis untuk mendata laporan penjualan karena sudah tersimpan di dalam komputer. Yang analisis kontrolnya, untuk sistem lamanya tidak adanya backup data sehingga dapat terjadi kehilangan data arsip dan biasa sehingga keamanan data kurang. Untuk sistem barunya, sistem yang dikembangkan dilakukan backup data secara berkala karena menggunakan sistem database terdapat hak akses sistem sesuai kebutuhan. Untuk analisis efisiensinya, untuk sistem lama, sumber daya yang dipakai lebih banyak karena masih melakukan dokumentasi secara manual, yaitu memerlukan buku dan alat tulis. Untuk sistem barunya, sistem yang dikembangkan hanya membutuhkan admin yang akan melakukan proses melalui sistem. Untuk analisis servisnya, untuk sistem lamanya, apabila admin ingin tahu tentang laporan penjualan, maka harus mencari laporan terlebih dahulu di buku. Untuk sistem barunya, sistem yang dikembangkan admin dapat mengecek laporan penjualan yang sudah terdapat pada sistem. Untuk sistem yang berjalan, admin melakukan pendataan barang untuk diposting di media sosial, kemudian diterima oleh pelanggan baik member ataupun non-member. Yang kedua, pelanggan member ataupun non-member melakukan permintaan barang, member mendapatkan diskon sedangkan non-member tidak. Kemudian member memesan barang, admin menerima pesanan dari member dan dibuatkan nota pesanan. Member menerima nota pesanan dan melakukan pembayaran. Admin menerima pembayaran dan
menyerahkan barang kepada member ataupun non-member. Selanjutnya, admin melakukan pengolahan data master untuk keperluan stok barang. Kemudian ketika stok tersedia, admin mengupload data barang dan stok ke dalam web penjualan. Pelanggan mengakses web apabila sudah mendaftar menjadi sumber dan menjadi member, harus melakukan login terlebih dahulu, kemudian memilih barang untuk masuk ke dalam cart atau keranjang, lalu melakukan check out untuk pembayaran melalui payment yang tersedia. Pelanggan yang telah menjadi member mendapatkan diskon. Setelah check out, menunggu konfirmasi dari admin. Pelanggan dan member melakukan transaksi seperti member, yang membedakan tidak ada diskon untuk pelanggan non-member. Sistem yang dikembangkan itu admin melakukan pengecekan pemesanan dan pembayaran. Yang kedua, ketika admin sudah menerima bukti pembayaran, admin mengirim barang melalui kurir yang tersedia. Yang ketiga, setelah barang telah diterima pelanggan mendapatkan nota pesanan. Yang keempat, sistem pada admin akan mencetak semua laporan pesanan dan menjadikan laporan penjualan. Admin menerima laporan penjualan di dalam sistem dikarenakan admin adalah owner pada studi kasus. Selanjutnya, perancangan database-nya di sini ada barang, kategori, penjualan, detail payment, supplier, diskon, pelanggan, user, payment, user detail, kurir, dan penjualan. Di sini ada halaman utama dari program saya, halaman utamanya seperti ini. Dan di sini ada halaman dashboard admin. Di sini ada halaman member. Terima kasih. Terima kasih Bu, sudah dilanjutkan dengan program. Oke ya, silakan didemokan programnya. Oke. Di sini saya ingin mendemokan program saya. Di sini halaman utama Teleocloud Bandara Sukarjo. Yang pertama kita masuk ke login ke admin. Sebentar ini Mbak, apa namanya, penggunanya siapa aja? Penggunanya hanya admin saja. Penggunanya hanya, soalnya admin itu, pembelinya itu nanti yang sudah ada member mendapatkan diskon. Jika belum ada member, dia harganya tetap sama, tidak mendapatkan diskon. Ya, bedanya. Maksud saya pembelinya itu mengakses ini enggak, website-mu enggak? Pembelinya mengakses website. Ya, berarti kan dia pengguna juga. Iya. Oke, bisa nggak kalau mulainya dari pembeli, Mbak? Oh, mulainya dari pembeli, iya Pak. Jadi kalau mulainya dari pembeli, jadi dari yang non-member dulu ya Pak? Boleh. Jadi jika yang belum mempunyai member, di sini ada, saya jelaskan dulu, di sini ada populer produk yang terpopuler, dan di sini ada produk yang terbaru. Jika pelanggan ingin order, bisa dilihat di sini ada kategori, ada semua produk, ada kemeja, celana pendek, celana panjang, kaos, jaket. Gini ya Mbak, nanti biar ada singkat ya. Ya. To the point. Coba kamu pilih t-shirt Bombeji itu yang 60.000 ya. 60.000. Ini, ya, saya masukkan keranjang. Ya. Oke, saya oke. Di sini sudah saya klik. Nah, di sini menulis data pemesanan. Oke, silakan. Nama penerima. Kota pengirimannya itu, misalnya kota pengiriman itu dari Jawa Timur, Malang, dengan ongkir 15.000, dengan alamat detailnya, misalkan jalan. Untuk nomor WA-nya. Setelah itu kita check out. Di sini kita menulis data pembayaran dengan nomor rekening menggunakan BNI. Setelah kita mengisi data pembayaran, pelanggan
pelanggan transfer dulu ya Pak ke bank. Jika sudah, pelanggan memfoto bukti pembayarannya. Jika sudah difoto, kita klik di sini pilih file untuk bukti pembayaran. Ini, terus kita kirim. Selanjutnya, mohon maaf Mbak, pembayarannya itu sesuai dengan nominal nominal apa namanya? nominal harga ya. Iya. Harga kode unik ya. Enggak. Jadi dia hanya berdasarkan Harga. apa namanya? Kalau misalnya saya melakukan transaksi di hari yang berbeda, itu kan bisa saja misalnya saya scan kwitansi, itu kan dasarnya hanya dari kwitansi ya. Iya. Nah, apa itu transaksi bagaimana? Ya itu tadi Pak, kan jika kita sudah mengisi data pembayaran ini, kita kan transfer dulu ke bank. Nah, terus setelah itu kan kita sudah transfer ke bank, dapat bukti transferan dari bank Ya, itu Pak. maksud saya begini, berarti si admin itu kan hanya mencocokkan melihat bukti transfer aja ya? Iya, melihat bukti transfer sama orderan ini. Dia nggak melihat cek dari ininya, rekening dari si admin itu nambah apa enggak lihat ya? Enggak lihat. Jadi validasinya di situ, artinya mungkin bisa jadi misalnya yang bukti transfer saya hari ini transaksi, kemudian di minggu depan saya transaksi lagi gitu kan, bisa saja saya tinggal ganti tanggalnya aja gitu dengan menggunakan bukti transfer yang sama. Bisa nggak kemungkinan itu? Iya kan, jadi saya scan, saya edit tanggalnya untuk tanggal hari ini, terus saya kirim, saya sudah ngirim loh, kan selesai. Iya. Oke gitu ya. Oke, ini dilanjutkan yang tadi. Jadi kita pilih file dulu untuk bukti pembayaran. Setelah itu kita kirim. Selanjutnya di sini berubah, tadi pembayaran sukses. Lalu kita masuk ke admin. Oke, pakai browser yang lain aja Mbak. Ini untuk yang non membernya itu tuh kita nyasalin ininya dulu Pak, order ID-nya untuk melihat nanti barang. Beda transaksinya antara member dan non member apa? Transaksinya sama, cuman kalau bedanya tuh non member sama member tuh, kalau non member itu nggak ada potongan, kalau member tuh ada, cuma seperti itu Pak. Ya. Enggak, maksudnya kalau member itu ada ketentuan, misalnya dia harus belanja berapa losin gitu. Enggak. Berarti belanja satu juga bisa? Dapat diskon, iya. Oh gitu, berarti misalnya yang baru itu dia belanja satu tapi dia login dulu sebagai member, bisa ya? Kalau misalnya yang non member itu Pak, bisa dia juga, kalau misalnya dia kan non member itu kan nggak dapat potongan, tapi kalau misalnya dia mau daftar jadi member dulu, dia bisa daftar. Oh gitu, nggak ada syarat pembayaran apapun? Enggak. Oh gitu, ya mending jadi member ya. Kalau yang saya tahu kayak di mana itu yang belanja aksesoris itu ya kan, di tit gitu ya. Nah itu kan kalau mau jadi member harus belanja berapa, terus dia dapat member sehingga dia dapat diskon kan gitu. Artinya di tempat itu juga nggak kehilangan banyak uang mungkin ya, karena ada pendaftarannya. Iya. Oke, silakan masuk ke admin. Halaman admin, kita masuk ke admin. Sini kita masuk. Terus itu keyboardmu mesin ketik apa laptop Mbak? Suaranya kedengaran sampai sini loh. Oh, laptop ya Pak? Oh, kencang sekali menekannya, kasihan laptopnya. Oke, lanjut. Di sini halaman adminnya. Tadi kan yang pesan tadi di penjualan, halaman penjualan, ini tadi namanya Bella ya Pak. Dia tuh butuh verifikasi dari admin. Jadi kita verifikasi dulu.
Nah, di sini ada verifikasi pembayaran, pilih status, dikirim. Setelah Sebentar, untuk statusnya pilihannya? pilih untuk statusnya, pilihan statusnya tadi ada belum dibayar, selesai, terkirim sama ditolak, Pak. Cuman ini tadi kan sudah saya klik. Iya, maksud saya ditolak itu karena apa? Ditolak kayak kemungkinan dia tuh transfernya kayak salah, gimana ya Pak, kayak ditolaknya tuh karena transfernya salah atau enggak, maksudnya udah pesen tapi belum transfer gitu. Kalau misalnya Mbak, misalnya ya, apa namanya, fotonya kan biasanya ada ketidakjelasan, kayak fotomu itu kan miring kayak gitu, orang lihat Iya, kan susah soalnya kan. kan ini cuman buat saya Iya, download. pertanyaan saya gini, kalau memang kasusnya memang seperti itu ada, terus pengembalian atau pemberian keterangan ke sana, jadi minta yang betul gitu, itu Iya, ada nggak ya? Misalnya letak foto tidak benar atau apa, ada nggak misalnya? dari pihak saya Pak. Adminnya ya, misalnya statusnya ditolak, tapi ada Iya, keterangannya, mohon diperbaiki apa namanya, tidak kecakapan ada Pak, foto tidak ada, misalnya. Nah, tidak itu ada. yang nanti si pembeli kan bingung juga kan, mau ini salah saya apa kan gitu. Ya, tapi kan biasanya kan kalau pembeli itu harusnya kan ya sadar diri toh Pak namanya. Mau misalnya, Jangan nyalain pembeli, jangan nyalain pembeli. Pembeli raja disalahin. iya maksudnya kan seenggaknya, ya maksudnya tahu lah Pak gitu loh. Kalau Ya misalnya, buktinya itu juga digambar ada itu. Kayak gitu, ya kan? ya, Kamu mestinya sadar diri tuh, ambil gambar. udah kan ini Oke, buat next. contoh Pak. Ya, Next. jadi di sini, udah tadi kan pembayaran sukses. Nah, sudah diverifikasi oleh admin. Di sini udah berubah jadi sedang diantar toh Pak. Setelah itu kembali ini untuk order ID-nya, bisa misalnya buat melihat sampai mananya, sudah sampai belum, itu nanti ini bisa disalin untuk ID order. Setelah itu kita kembali lagi ke halaman. Nah, ini tadi kan pembayaran sukses toh Pak, ini sudah sedang diantar. Jika orderan pelanggan sudah tersampai, pelanggan tersebut konfirmasi barang sudah sampai, ini tinggal diklik. Nah, seperti ini. Jadi sudah kembali ke halaman awal, terus melihat di pembayaran, disalin yang tadi ini ID ordernya. Nah, di sini sudah sampai, barang sudah sampai Pak. Ini untuk pelanggan non member. Oke, sekarang laporan di admin. Ya, saya kembali ke admin. Kembali. Nah, di sini di halaman artinya tadi penjualan tadi kan yang namanya Bella ini tadi selesai toh Pak. Nah, itu di action diklik, terus di verifikasi pembayaran ini pilih status selesai. Nah, ini seperti ini Pak. Yang Mbak, laporan Mbak. Laporan apa Pak? Laporan penjualan. Laporan penjualan. Ini Pak laporan penjualannya, di sini data penjualan. Misalnya bulan ini itu ya, total berapa? ya di sini ada tanggalnya untuk bulan Agustus. Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini pilih status ini semua ya Pak, jumlah semua yang sudah order. Ini bisa dicetak.
Nah, ini laporan penjualannya, Pak, untuk bulan Agustus. Seperti ini, Pak, untuk laporannya penjualan. Itu itu memang laporan sebelumnya di sana juga, di sana sudah punya laporan penjualan nggak sih? Di sana kan masih biasa, Pak, masih manual. Maksud Iya. saya begini, laporan penjualan kan apa ya? Ya di sana masih Kalau manual. laporan stok ada nggak? Laporan stok barang ada. Di mana? Nah, Pak. Data produk. Ini, Pak. Laporannya, Mbak, dicetak coba. Laporannya. Ini, Pak. Laporannya stok produk. Coba yang contohin satu ini aja, Mbak. Yang atas coba. T-shirt bom biji itu ya, yang nomor 1 ya. Itu kan stoknya ada 16. Terus kamu lakukan pembelian tadi. Iya, Pak, tadi yang harus lakukan pembelian lagi dengan cara cepat aja. Beli misalnya 10, nanti kita lihat stoknya berkurang atau tetap. Yeah. Jadi saya order yang 3 set bom BG ini, kan ini di sini stoknya 16. Jadi saya beli 10, nanti stoknya berkurang atau tidak gitu ya, Pak? Iya. Berarti itu yang nggak usah member ya, Pak? Saya cobanya. Antara member sama enggak sebenarnya nggak ada pengaruh. Itu kan stok. Iya sih. Ya, Pak. Ya. Jadi saya. Bom riset ini. Tadi 10 ya, Pak? 10 langsung. Kota pengirimannya dari Jawa Timur, Magelang dengan ongkir 15.000. Hotelnya misalkan jalan nomor WA. Checkout. Nah, di sini kita masukkan lagi data pembayaran dengan nomor rekening. Dia paketnya BRI. Setelah itu kita pilih file untuk mengupload bukti pembayaran. Open, kita kirim. Ini pembayaran sukses. Langsung kita ke admin. Ini tadi Dela butuh verifikasi oleh admin. Pilihan status dikirim, selesai ditolak, kita dikirim. Setelah itu di sini sudah berubah dan diantar. Ini sudah diantar, langsung kita diantar kan? Coba cek di admin, Mbak, sudah berkurang atau belum pada posisi diantar? Antar di admin ya, Pak? Udah berkurang atau belum? Iya. Ini pembayaran. Ini sudah sampai pelanggan. Jika sudah sampai, pelanggan akan mengonfirmasi barang yang sampai. Setelah itu kita ke admin, penjualan, Dela,
selesai. Sudah sampai, barang sudah sampai, kembali ke data produk. Data berkurang Pak, ini stoknya masih 6, tinggal 6. Oke, kalau dari saya ya itu aja. Cuman Bu Linda kayaknya ada masalah koneksi nih. Oh gitu, ya Pak. Aku tak sambil nunggu Bu Linda nanti klarifikasi apa namanya program. Pak Eko mungkin ada yang programnya. Berarti ini dari Pak Joni sudah selesai nggih? Ya, dari Pak Eko monggo. Oh nggih, makasih Pak Joni. Mbak Ayu, Iya Pak. kan ini judulmu kan menggunakan metode suggest upselling. Iya. Apa itu suggest upselling dan bisa ditunjukkan di situ mana suggest upsellingnya? Oh iya Pak. Bentar. Yang dimaksud dengan suggest upsellingnya itu ini loh Pak. Misalkan kita celana pendek, masukkan ke keranjang. Bentar, Pak. Misalkan celana pendek, kita terus lihat detail. Lihat detail. Nah, yang dimaksud dengan suggest upselling ini Pak, produk serupa. Seperti ini. Produk serupa, harganya yang bagaimana? Yang di atas atau di bawah atau apa? Harga produk serupa harganya yang di atas. Itu ada di bawah. Saya tidak tahu metode yang kamu gunakan itu hanya produk serupa, produk yang serupa dengan produk yang kamu beli itu, atau juga ini di harga yang dia pilih itu juga menentukan. Untuk produk upselling itu produk serupa aja untuk harganya yang itu loh Pak, setara. Kayaknya setara ya. Jadi tidak memikirkan harga itu apa harganya. Kan ada yang 65, ada yang jauh itu loh selisih jarak. Ya. Ya baik oh. Ya. Ya. Sudah Pak Joni. Ampun Pak. Yeah. Baik, terima kasih Pak Eko. Kemudian sambil nunggu Bu Linda masuk lagi, saya komen di penulisan ya Mbak. Di naskahnya ya Pak? Kenapa? Di penulisan itu saya cek di di halaman nih ada. Tadi kan saya tanya bedanya antara member dan non-member itu apa? Bedanya member dan non-member itu jika non-member tidak mendapatkan potongan. Jika member mendapatkan potongan dan dia bisa melihat story ordernya, Pak. Nah, di halaman 40, Mbak, itu ada diagram konteks. Halaman 40. Bentar, jangan buka laporan toh, Pak? Iya, karena bentar, saya buka dulu. Halaman 40. Bentar, Pak. Tolong 40, 36. Halaman 40 gimana, Pak? Nah, halaman 40 itu di situ kan di diagram konteksmu antara member dan non-member itu terlihat tidak ada beda. Terlihat tidak ada beda. Transaksi non-member. Iya enggak? Terlihat tidak ada beda yang mananya, Pak? Enggak, member melakukan hal yang sama dengan non-member kan di diagram konteksnya itu, Mbak. Member dan non-member melakukan hal yang sama. Diagram konteks gambarnya, Mbak, gambarnya. Oh, gambar. Kata-katanya. Gambar diagram konteks. Nah, betul. Nah, itu kan dia sama antara non-member dan member. Gitu. Kalau saya sebelum cek di aplikasinya kan cek di itunya dulu kan. Ini kan fokusnya di alurnya, Pak. Alur datanya. Bukan di apa?
bukan di itunya. Yang bedanya apa? Bedanya. Bingung kamu bedain antara Bedanya. member dengan Bedanya tuh non-member. member itu memasukkan data, Mm-mm. data untuk masukkan data daftar. Kalau Mm-mm. non member langsung ke belinya Pak. Jadi langsung ordernya, dia langsung order. Mm-mm. Langsung order. Oh. Hmm. Tapi di situ terlihat sama ya. Terlihat sama. Terus gini Mbak, tadi apa namanya melanjutkan dari Pak Eko, karena di sini fokusnya itu ke tadi kamu bilang kesamaan produk ya. Iya. Di Produk desainnya serupa. tuh ada nggak? Karena itu penciri judulmu kan. Di desainnya ada nggak gimana Pak? Di desainmu itu ada nggak yang mengarahkan bahwa itu produk yang sejenis itu dikumpulkan? Desainnya bagaimana? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nah, karena ini penciri judul temamu kan. Iya. Iya, itu di desainnya bagaimana? Apakah dia hanya sebatas misalnya user saja, misalnya admin memang mengelompokkan sendiri untuk produk-produk yang sejenis dimasukkan ke A, kemudian produk yang berbeda dimasukkan ke B. Berarti kan bukan dari aplikasinya, tapi dari adminnya. Iya. Nah, padahal pembahasanmu adalah ya kamu menekankan pada aplikasinya gitu loh. Dia apa namanya produk yang sejenis itu berdasarkan algoritma apa itu masuk kemana gitu. Bisa nggak ditunjukkan di aplikasinya bahwa jika kamu memasukkan kode apa gitu, maka dia akan masuk ke aplikasi yang sejenis dengan apa gitu. Ada nggak? Enggak. Nggak ada ya. Berarti kan yang mengelompokkan itu admin ya. Iya. Ya itu. Oke, itu kemudian pengujiannya menggunakan apa, Mbak? Black box Pak. Black box. Iya. Menggunakan black box. Lancar semua? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kemudian ada kuesioner? Ada pengujian dengan skala Likert ya. Ada berapa responden yang kamu uji di sini? 10. 10 orang. Ya. 10 orang hasilnya? Bentar Pak, saya buka dulu. 10 orang hasilnya. Hasilnya ini Pak, seperti ini. Ya. Oh itu isian respondennya hasilnya tuh hasilnya berapa persen? Oh hasilnya berapa persen? Berarti itu hasil semua itu kan data mentah. Sudah ya di iya, Pak. 4 ya. Ya. Oke. Tapi sudah dituliskan ya di kesimpulan ya. Sudah Pak. Ya. Kemudian kelemahannya apa Pak? Yang belum dikerjakan apa di program? Kelemahannya Pak? Ya, yang belum dikerjakan. Maksudnya ada item-item yang ini masih kurang nih gitu. Ada nggak? Ada Pak feedback umpan balik dari pelanggan.
umpan balik dari pelanggan ya. Itu Iya. umpan balik itu karena kalau memang belum dikerjakan sebaiknya dimasukkan ke saran gitu. Belum Dimasukkan ke dibuatnya saran. Nggih. belum dikembangkan, itu alangkah baiknya dibuat feedback dari pelanggan gitu. Dimasukkan ke saran yang feedbacknya itu ya Pak ya. Gitu Tulis ya. Pak. Baik, selamat datang Bu Linda. How are you today? Silahkan. Selamat datang Pak. I am Oke. not fine today. I Oke. don't know. Oke, no Oke, problem. mohon maaf sekali Pak Joni, Pak Eko, dan Mbak Ayu Lestari. Saya terputus-putus ini tadi sinyalnya. Oke, untuk program mohon maaf saya sampai nggak bisa ini. Di laporan baru sampai di bab 1 tadi saya Pak mau kasih komentar, tapi terus nge-hang beberapa kali. Oke. Berarti ini saya bisa langsung ke laporan Pak? Di program dulu boleh. Oh, programnya tapi saya belum ini ya. Ini giliran saya ke laporannya? Oke, Bu. Iya. Oke, baik. Mbak, coba ke atas ya. Mulai dari yang atas. Terus ya. Oke. Ya, atas lagi mulai dari ya, terus. Udah sini, Bu. Ya. Bu. Ya, Pak, yang ini ke atas ya sudah ada catatan saya ya, mulai dari tadi ya, apa namanya? Pengesahan penelitiannya, keabsahan penelitian belum ada kasih tanda tangan. Sama apa? Materai ya. Oke. Kemudian beberapa di bentar Bu, saya tulis. Oh, saya ditulis nanti kalau saya bisa koneksinya sudah lancar akan saya kirim ke Anda kan itu ada note-nya nanti. Oke. Ini sistem informasi apa Mbak? Penjualan ya? Iya, penjualan. Oke. Ke bawah dulu Mbak ini latar belakang mungkin ada masalah. Ya. Mohon maaf karena saya nggak bisa buka naskah Anda. Di batasan Mbak. Batasan. Hak aksesnya siapa saja tadi? Hak aksesnya hanya pelanggan, non-member sama member. Hak akses sistemnya? Admin, member sama non-member Bu. Member. Admin, bedanya member sama kalau yang member sama itu mendapatkan potongan, kalau yang non-member itu tidak mendapatkan potongan Bu. Dan kalau member itu dia itu bisa melihat story ordernya. Tapi kalau potongannya berapa Mbak? Setiap kali transaksi dapat potongan? Jadi potongannya itu misalnya diskon misalnya hari Idul Adha misalnya ada potongan 20%. Nah itu nanti untuk setiap pembelian itu dapat potongan 20% Bu. Iya. Oh gitu. Apa namanya? Bisa dibuka programnya. Saya ingin melihat apa namanya di potongannya ya. Berarti masuk yang member ya Bu kalau jadi. Saya masuk ke member. Ini berarti member yang masuk ke sistem Anda ya? Nah, di sini member itu ada my order, history order. Ini ada my order, ini history ordernya. Perbedaannya dengan yang non-member tadi? Kalau non-member tadi tidak ada seperti ini. Kalau yang non-member tidak ada historinya? Ya, tidak ada. Oke, terus? Jika ingin pesan, jadi Joko ingin membeli celana pendek, makan keranjang. Oke. Nah, di sini Joko order celana pendek cargo 2 dengan harga 90.000, totalnya kan 180, dapat diskon 18.000. Setiap transaksi
Itu dia dapat diskonnya berapa persen berarti Iya, itu? yang ini 10%. ini 10% Bu saya pasang. Saya lihat. 10% dari Iya, 10% Bu. Dapat diskonnya 10. kan terlihat tadi ya 18 itu kan 180 kan langsung jelas ini ya. Maksud saya di sini semua transaksi member akan mendapatkan potongan 10%. Nah, katanya tadi setiap ada event-event tertentu kayak Idul Adha gitu. Iya, tergantung adminnya Bu, masukannya itu untuk diskonnya itu hari apa. Misalnya hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha atau hari Imlek atau Natal seperti itu Bu. Kalau yang tadi coba di master yang potongan tadi, yang ada presentasinya tadi. Yang mana Bu? Kembali. Yang tadi ada presentase 10% sama 20%. Oh, niki, bentar. Yang mana? Coba, itu apa ini? Data diskon. Iya, ini tuh halaman adminnya Bu. Ini halaman adminnya. Iya, iya, iya. Saya itu mau ngecek yang ini, apa namanya, berarti setiap event disimpan, diskonnya berbeda-beda. Iya. Berarti tadi masuk di, nah terus ada batas waktunya enggak, Mbak? Enggak Bu. Nah, kalau itu ALH itu sampai berapa hari, berapa ini? Enggak. Cuman paling nanti setelah itu ganti misalnya hari apa gitu ganti. Jadi kan dari pihak member tadi tahu kalau itu kita dapat potongan 10%. Iya, kan emang kalau member kita dapat potongan, Bu. Tapi potongannya itu nanti sesuai kita transaksi ini misalnya potongannya Idul Adha itu 10%, berarti ya nanti si yang member ini tahu. Oh iya, saya dapat potongan 10% gitu, seperti itu. Enggak, maksud saya di halaman member tadi. Halaman member tadi untuk pertama kali itu tahu bahwa ini ada potongan untuk event Idul Adha. Iya, Bu. Mana di mananya? Bentar, ini harus dilanjutin dulu, Bu. Boleh, lanjutkan dulu. Pembayaran sukses, lalu kita masuk ke halaman admin untuk masuk ke penjualan. Yang Joko ini tadi kan butuh verifikasi dari admin ya Bu. Jadi kita verifikasi terlebih dahulu, pilih status, dikirim. Setelah itu nanti berubah ya sedang diantar. Lalu kita masuk lagi ke membernya Joko. Oke. Sedang diantar. Pilihan status selesai, jika sudah selesai sudah sampai balik. Yang iya, ini Joko ya? Terus itu tadi Joko. Yang menyentang sudah selesai. Yang menyentang sudah selesai tadi itu adminnya Bu. Itu oke. Enggak, tadi ada kalau di situ selesai tapi di ini sampai ya? Sudah sampai. Lah iya kan kalau misalnya di membernya itu kan tulisannya sudah sampai. Nah, nanti kalau jika sudah sampai dari pihak adminnya itu nanti kita verifikasi selesai. Taunya sudah sampai tadi yang menginformasikan siapa? Yang menandai itu sudah selesai? Taunya yang sudah sampai tadi Bu, pelanggan. Lihat siapa? Lihat Mbak Ayu, kamu lihat siapa sebelah kiri? Enggak, ini ada siapa di situ? Laptop 2, Bu. Laptop 2. Coba dilihatkan siapa sebelah kiri Anda? Gimana, Bu? Sebelah kirinya ada siapa? Sebelah kirinya ada siapa? Laptop, Bu. Laptop kok senyum-senyum? Iya, Bu. Coba diputer aja. Laptopnya bisa senyum ya? Laptopnya diputerin, Mbak.
Mana laptopnya Mbak Ayu? Gimana, Bu? Laptopnya mana? Ini, Bu. Ya emang laptop, Bu. Aku tuh mau laptop. Iya, tapi ada tanda ini. Maksud saya ini kamu fokus ujian gitu ya. Nggak usah lihat-lihat samping kanan kiri. Kelihatan kok kalau Anda ada temennya di situ. Jujur Iya, aja, tapi ada kan? tapi emang ini ada, tapi teman SMP saya, Bu, dan iya. Tapi teman SMP, iya. Iya, enggak apa-apa. Ini maksudnya Anda fokus, nanti kalau itu malah Anda nggak fokus ujiannya, malah nggak percaya diri gitu loh. Anda kan kelihatan dari sini, serius ya. Matanya penglihatannya kemana-mana gitu. Maksud saya biar fokus, pertanyaannya Anda bisa jawab dengan baik gitu ya. Enggak, saya ini tanya untuk yang proses sudah sampai itu tadi yang sudah sampai berarti yang tahu kan dari pihak Jokonya ya. Iya. Nah, itu tadi yang nggak tahu klik atau gimana. Sudah sampai itu dari Joko atau admin? Tadi tuh ada konfirmasinya, Bu, di sini tadi dekat cetak ini tadi. Oh, ya makanya karena kamu terlalu cepet. Iya, saya itu grogi loh, Bu, kayak itu loh, Bu. Nggak ada suaranya. Halo? Halo? Bu? Halo? Loh, kok ada suara nih? Bu Linda putus kayaknya ini. Iya, Pak, nggak ada suaranya, Pak. Ditunggu dulu. Yeah. Oh, sepertinya ada masalah lagi Pak Eko. Moga dilanjut Pak Eko dulu. Baik, terima kasih Pak. Mbak Ayu. Yeah. Pertama dari atas ya, naskah di atas itu. Bentar Pak, kan, saya buka naskahnya dulu. Oke. Ya, dari apa Pak? Bersatu. Oke, nanti udah di halaman pernyataan keaslian nanti diberi materi 6.000 ya. Nanti di halaman pernyataan keaslian penelitian itu diberi Oh materi iya. 6.000 tanda tangan ya. Tanda tangannya itu tanda tangan jenengan asli kan Pak? Ya tanda tanganmu tuh yo. Pernyataan Enggak, keaslian penelitian. Iya asli, tanda tanganmu asli, diberi materi terus tanda tangan. Ada. Oke. Kalau nanti tanda tangan pengesahan itu nanti kalau itu. sudah revisi. Oh, Ya. gitu. Kemudian di abstraknya ya, di Abstraknya ya. lihat ya. Abstrak sudah dilihat. Sudah. Ya, itu belum kelihatan hasil. Jadi intinya untuk abstrak itu ada tujuan, metode, hasil. Hasil dari penelitianmu itu apa? Dari baik pengujian maupun dari black box maupun pengujian di pengguna. Tadi kan sudah ada pengujian ke pengguna kan ya. Dengan menyebar kuesioner itulah itu hasilnya bisa di ya. Gimana? Ulangin Pak. Ya, halo? Hasil penelitian. Hasil penelitian kan hasil penyebaran kuesioner itu kan belum masuk tuh. Tadi kan saya lihat di itu kan ada, itu dimasukkan di abstrak ya. Oh, okay. Hasilnya apa? Berarti nanti yang Inggrisnya juga disesuaikan yang di Indonesia. Oke. Ya. Itu kemudian kalau lagi mengulas lagi yang tadi yang ini yang dikuatkan itu kan metode suggest upselling-nya kan ya. Iya, Pak. Karena kalau hanya penjualan seperti biasa kan sudah banyak. Nah, itu metode suggest upselling. Tolong dibaca teorimu metode suggest upselling di landasan teori di halaman 34. Coba dilihat. Halaman 34. 34. 34. Ketemu? Bentar toh Pak. Dah, ketemu Pak. Nah, itu dibaca itu apa itu? Apa metode upselling? Halaman 34 ini Pak, analisis kebutuhan sistem. 34 beda kok di tempat saya ya.
Ini 34 Kalau tidak di landasan teorimu di metode Suges upselling, coba dibuka halaman berapa? landasan teori tugas Metode upselling. metode upselling. Metode upselling. Ada Bentar Pak. di atas no berarti atas. Atas, bentar Pak. Ya Allah. Terus. Ya, mana? 18 sama 18 ini 24 masih atas Pak. Oh, itu tuh. Oh iya, ini kenapa Pak? Dibaca. Nah, metode Nah, upselling dibaca itu. adalah gagasan untuk mengupgrade produk yang pelanggan pesan untuk mendapatkan layanan tambahan. Cara mengaplikasi upselling yaitu dengan mengambil data barang yang harga jualnya lebih tinggi dari Ya, lebih tinggi kan ya. Produk yang sejenis dan harganya lebih tinggi dari yang dibeli, gitu loh. Itu kan upselling. Ya, tolong nanti di filter lagi data produk yang ditawarkan. Pada membeli barang A, tadi misalkan celana pendek, harga 90.000, beli. Lah itu sistem menawarkan produk yang sejenis yaitu celana pendek, tapi harganya di atasnya dari yang dibeli 90.000 di atasnya gitu loh, yang ditawarkan. Gitu ya. Nah, itu tolong nanti disesuaikan. Jadi metode upsellingnya. Gitu ya. Itu kemudian nanti di laporan ini sudah tak lihat nanti teori yang ada 2000 yang 5 tahun terakhir ya harusnya ya yang kalau ngambil buku. Ya Pak. Ya nanti dicek lagi yang masih ada tahun yang tidak di 5 tahun terakhir nanti diganti. Nah, terus tadi sudah disampaikan juga di Pak Joni hasilnya tadi hasil pengujian ke pengguna tadi disimpulkan ya ditaruh di kesimpulan juga ditaruh. Ya, itu kemudian dan ini berapa kamu ujinya berapa orang ke penggunanya yang kamu sebar kuesionernya itu? 10 Pak. 10 siapa saja? Kan ada member, non member dan ada admin. Nah, itu 10 itu sudah semua atau bagaimana? Dari halaman member, dari halaman admin itu? Kuesioner yang itu tuh Pak yang suruh ngisi, yang suruh jenengan isi. 10 itu Iya, nah ya, kamu ujikan di sana sudah disebar berapa pengguna? 10. 10. Ya, oke. Udah Pak, terus? Ya, sudah ya, udah ada ya. Oke. Sudah kayaknya itu Pak Joni, sudah saya. Baik, terima kasih Pak Eko. Monggo ditunggu untuk nilainya. Sebentar ya Mbak Ayu. Oke, Pak Joni. Baik, terima kasih Pak Eko untuk nilainya. Tadi untuk Bu Linda sudah calling saya. Baik, saat ini saatnya pengumuman Mbak Ayu. Ini Pak. Baik, setelah kami menimbang, menilai, maka dengan ini skripsi saudara dinyatakan lulus ya dengan syarat revisi, adapun revisiannya sesuai dengan yang sudah disepakati dengan pembimbing ya, penguji ya. Baik, ada tambahan Pak Eko? Sudah cukup Pak, cukup. Revisi maksimal 1 minggu dari sekarang, kemudian nanti silakan diselesaikan revisiannya, kemudian dikirim ke email masing-masing penguji ya. Paham? Ada yang mau ditanyakan Mbak Ayu? Sudah paham Pak, tapi nanti kalau saya nanyakan jenengan lewat pribadi aja gimana? Nggak apa-apa kan Pak? Kalau Tidak ada yang masalah. Tidak masalah. Oke Pak. Baik, itu saya rasa
Cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.